Halo teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan tentang integrasi dan disintegrasi bangsa. Mari kita simak video berikut. Pengertian integrasi. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kekuasaan yang utuh dan bulat. Nation artinya bangsa Indonesia sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kekuasaan politik. Dalam realitas, nasional integrasi dapat dilihat dari 3 aspek, di antaranya aspek politik, aspek ekonomi, dan sosial budaya. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Unsur tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan disintegrasi sebagai keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan perpecahan. Lebih lanjut lagi, Sujono Sukanto menjelaskan disintegrasi bangsa sebagai proses pudarnya norma dan nilai di dalam masyarakat akibat adanya perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Pada akhirnya, muncul nilai dan norma subjektivitas kelompok yang dilandasi oleh perasaan senasib dan seperjuangan untuk menetapkan kelompok lain sebagai musuh. Faktor-faktor penyebab disintegrasi. 1. Perbedaan ideologi. 2. Sebabnya struktural. 3. Ketimpangan demografi. 4. Iklim politik tidak sehat. 5. Toleransi masyarakat yang menurun. Contoh kasus diintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun karena PKI ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan RMS di Maluku. Yang ketiga, pemberontakan Andi Aziz yang tidak setuju jika NIT harus menjadi bagian dari RIS. 4. Pemberontakan DPR RI dan Permesta karena mereka merasa ada ketimpangan pembangunan antara pemerintahan pusat dan daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah disintegrasi, yang pertama adalah mengajarkan patriotisme, yang kedua adalah menghilangkan primordialisme, yang ketiga adalah melawan berbagai gerakan separatis. Sudah jelas kan teman-teman apa yang dimaksud dengan integrasi dan disintegrasi bangsa? Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!